Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Al-hadis al-qamaqal. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, pagi ini kita bahas tentang salah satu sifat mulia yang harus dimiliki oleh orang beriman, yang namanya tawadhu atau rendah hati. Tawadhu atau rendah hati. Nabi bersabda, man tawaddu'a lillah, barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkatnya di derajat yang tinggi. Wa man takabbara, dan barang siapa yang sombong, wada'ahu Allah, maka Allah akan merendahkannya. Nah, ini kalimat Nabi singkat, padat, jelas. Dalam hidup ini ada anjuran dari Nabi, disuruh untuk merendahkan diri di hadapan Allah, punya akhlak, adab, budi pekerti, karakter yang baik. Nah, ini ada satu buku untuk membahas ini, namanya Dahulukan Akhlak Daripada Fikih. Nah, ini buku ini sangat bagus. Dari hadis ini muncul satu buku, Dahulukan Akhlak Dibanding dengan Fikih. Karena fikih itu aturan, kalau akhlak itu karakter. Aturan kalau dilaksanakan, disampaikan dengan kesombongan, tidak akan sampai. Jadi aturan-aturan syariat itu kalau yang nyampaikan itu sombong, memvonis diri paling benar, yang lain salah, dia tidak akan sampai. Tapi kalau disampaikan dengan rendah hati di hadapan Allah, tawadhu, insya Allah syariat itu akan sampai. Contoh, di antara jamaah kita itu yang baru-baru itu ada yang sholat ba'diyah ba'diyah subuh. Nah, itu kalau kita langsung kita ngomong, sampean sholat apa? Gak nama masjid mana? Mari subuh ba'diyah, mari asar ba'diyah. Lah bagaimana cara menyampaikan? Nah, seperti contoh itu, gak boleh orang itu bodoh ono ba'diyah subuh, biarkan saja. Nah, salah satu contoh, dulu ada juga begitu, ba'diyah subuh. Suatu saat gak ada orang, saya dekati, Pak, sampean sholat ba'diyah subuh itu sholat apa itu? Ternyata yang jamaah yang dulu itu ngomong, saya sholat hajat Ustadz. Oh, berarti karena anak saya sedang ada masalah. Berarti bener wong ki. Nah, ini langsung disampaikan, gak ada ba'diyah subuh, itu haram. Wah, karena masjid. Saya sholat hajat Ustadz, ini anak saya sedang tes. Nah, ini ada kasus yang kedua juga, jamaah baru ba'diyah subuh, ba'diyah asar. Terus begitu 3 kali gak ada orang, saya panggil, Mas, sampean sholat hajat dah ba'diyah mari subuh? Enggak, saya sholat ba'diyah. Wah, ini salah, saya sholat ba'diyah, Bang. Ya, dalam fikih itu yang enggak ada ba'diyah itu adalah subuh dan asar. Oh, begitu dah. Oh iya, akhirnya dia
nggak sholat ba'diyah tapi tetap nang masjid. Itu contoh. Namanya tawadhu, cara menyampaikan syariat Islam. Wa man takabbara wada'ahu Allah, barang siapa yang takabbur, sombong, akan direndahkan Allah. Fir'aun pernah mengaku inni ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang tinggi. Nah, Fir'aun karena sombong maka direndahkan Allah, tenggelam. Ternyata Fir'aun yang sombong itu nggak bisa renang, matinya tenggelam. Namrud di zaman Nabi Ibrahim, dia sombong, mengaku orang paling hebat, mengaku penguasa, tidak ada Tuhan. Nah, akhirnya Namrud direndahkan Allah, matinya digigit nyamuk. Orang-orang yang sombong itu nggak perlu pasukan sekutu, nggak perlu pasukan khusus, cukup dengan nyamuk Namrud mati, Fir'aun dengan air mati. Ya, ini contoh-contoh di Al-Quran. Jadi orang yang tawadhu, rendah diri di hadapan Allah, sopan kepada makhluknya Allah, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Walaupun manusia tidak mengangkat, Allah sendiri akan mengangkat. Dan barang siapa yang sombong, maka direndahkan Allah serendah-rendahnya. Kalau kita baca berbagai macam cerita yang nyata seperti itu. Oleh karena itu karakter tawadhu ini mari kita miliki dan kita tanamkan. Bagaimana Pak caranya supaya bisa tawadhu? Caranya, kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, anggaplah orang yang lebih tua lebih baik karena ibadahnya lebih dulu dari kita. Itu caranya. Kalau kita berhadapan dengan anak yang lebih muda, anggaplah anak yang lebih muda itu lebih baik karena dosanya lebih sedikit dari kita. Lahirnya kan lebih dulu kita, berarti dosanya lebih banyak kita. Kalau kita berhadapan dengan sesama seumur sebaya, hormati bahwa dia lebih baik dari aku. Nah, 3 cara ini kalau kita gunakan, insya Allah tawadhu itu akan masuk dalam diri kita. Tawadhu itu akan diberikan oleh Allah kepada kita bagi orang yang merasa masih kotor, orang yang merasa masih rendah di hadapan siapapun. Itulah Bapak Ibu tentang sifat mulia, namanya tawadhu. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah akan mengangkatnya, dan barang siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya serendah-rendah. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.